Assalamualaikum fams. Hari ini The Sungkar kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Belanda, Nanda Gita alias Incus Bolang. Mantan artis FTV ini udah lama banget gak kelihatan di layar kaca. Ternyata dia pindah ikut suami tercinta ke negeri kincir. Nah, aku mau kepo nih. Katanya Nanda itu jualan rendang di Belanda. Dan aku sekalian mau ajak masak bareng. Penasaran gimana serunya? Yuk ikutan aku di Dapur Mama Masak. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love looks between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya itu kalian nonton itu papa masak. Berhubung papa-papanya malas, jadi sekarang diganti mama masak. Nggak penting ya, mohon maaf lahir batin. Karena nggak tahu lagi papa masak udah gue suruh, cuman mereka mager. Ya, jadi hari ini aku nggak bakal sendirian. Pengennya sih tadinya sama Kia, cuman kadallah Kia masih positif. Ya, jadi pertama itu mbaknya, adiknya, Irwan, Ukasya, Kia akhirnya jebol terakhir. Doain ya, mudah-mudahan cepat pada negatif. Tapi alhamdulillah baik-baik aja kok semuanya. Oke, hari ini aku kedatangan tamu spesial dari jauh, dari negara yang tempat mamaku berada di sana nggak pulang-pulang, ya, dari Belanda yang kebetulan lagi di sini. Namanya Nanda. Halo, assalamualaikum. Halo. Aduh, aku gimana nih? Sini. Nah, jadi hari ini kita mau masak apa? Berhubung Nanda itu kan jago banget masak. Hari ini kita mau masak apa? Oke, jadi ini tuh adalah salah satu masakan yang aku sering jual di Belanda, Kak. Jadi aku tuh setiap minggu aku jual masakan buat tetangga. Oh, Masya Allah. Ya, awalnya itu nggak niat untuk jualan, tapi karena di Belanda tuh kan masakan Indonesia di restoran tuh rasanya udah beda ya, udah penyesuaian lidah Belanda gitu. Nah, aku belajar lah masak, karena dulunya aku nggak bisa masak. Belajar masak, kalau orang yang baru belajar masak itu pasti masaknya kebanyakan, Kak. Bener nggak? Masak buat 2 orang, bikinnya buat 5, buat 6 orang, itu pasti kan. Terus mau makan terus, bosen, masa itu lagi diangetin-angetin. Terus aku bilang dong sama suamiku, aku kasih tetangga ya, gitu. Kata suamiku, jangan, kamu aneh loh kasih tetangga, di sini tuh nggak wajar kamu kasih tetangga, katanya gitu. Nah, terus ada website lah di Belanda yang untuk menjual masakan ke tetangga, jadi tetangga di Belanda tuh lebih baik beli daripada dikasih. Gitu. Kalau tradisi di sini kan kita ngasih ya. Gitu. Nah, aku jualan dan banyak banget yang suka resep mie goreng aku, Kak. Jadi di sini aku mau ajarin Kak Shiren bikin mie goreng tek-tek, tapi juga kids friendly karena kan kakak punya anak kan. Iya, betul. Jadi ini nggak ada rasa pedesnya, tapi tetap gurih, enak dan bisa bikin nasi. Gitu. Masya Allah. Nah, jadi ini kita lagi mau bikin bumbu rahasianya. Nanti resepnya aku tulis di bawah sini, cuman kayak tutorial bikin bumbunya nanti cek di YouTube-nya Nanda ya. Iya. Apa nama YouTube-nya? Incus Bolang. Incus Bolang, Masya Allah ya. Agak ajaib namanya. Gak apa-apa, malah itu kece tahu. Ya biar cepet diingat kedengeran gitu kan. Kalau agak-agak norak gitu orang cepet ingat. Oke, jadi ini sambil ngupas, mau dibantuin? Gak apa-apa Kak, santai aja. Aku sambil nanya-nanya ya. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu juga. Cerita dong, kenapa akhirnya memutuskan untuk berani nikah sama orang Belanda? Kan safar tinggal di negara orang tuh kan gak gampang ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya Kak dulu tuh aku nggak tahu kalau misalnya aku bakalan berjodoh sama dia gitu. Aku nggak ada kayak aku pengennya cari orang Belanda atau orang bule gitu. Aku nggak punya impian itu gitu. Pengennya tuh cowok Indonesia aja sebenarnya. Tapi ternyata kan aku kenal sama Papa Hasya tuh dari tahun 2011. Dulu aku lagi syuting.
acara presenter motor gitu. Nah dia tuh juga diundang sama festival yang aku liput. Tapi dulu kerjaan dia tuh kayak manajer dancer gitu kak. Ya udah kan, aku kalau misalnya mau wawancara dancernya, artis-artisnya kan aku harus hubungin manajernya kan. Ya udah tukeran nomor handphone, pada saat itu masih SMS-an ya, belum ada WhatsApp. Ya udah jadi SMS-an gitu kak. Terus lama-lama aku ya udah kan deket sama cowok Indonesia aja gitu, cuma LDR nggak jelas banget. Akhirnya ya udah deh, kayaknya dia doang yang setia, udah putus 4 tahun masih mau balikan, maksudnya masih mau nyamperin aku ke Indonesia gitu. Terus aku pikir ya udahlah, kayaknya sama dia aja gitu, kayak pasrah gitu. Nggak, terus ini ya, Nanda itu dulu itu pemain sinetron. Pemain FTV juga. Ya nggak ya kan? Terkenal kakak. Tapi kan tetap di entertain gitu loh. Iya. Terus kan yang aku salut ya, yang tadinya di entertain tiba-tiba bener-bener ke luar negeri, terus akhirnya sekarang bener-bener ngurus anak sendiri. Di sana kan nggak ada babysitter ya? Iya, nggak ada. Ada tapi mahalnya minta ampun. Iya. Jadi bayarnya beberapa jam doang, nggak bisa seharian. Jadi di sana itu Nanda itu masak dijual kan? Iya, dijual. Masak rendang, masak ini, akhirnya jualan itu gimana sih? Maksudnya kayak tiba-tiba tuh kehidupannya berubah gitu. Iya kak, dulu sempat shock sih pasti ya, adaptasi kan cuaca. Pasti cuaca tuh aku dulu nggak tahan dingin orangnya. Terus bahasa juga kan, kayak ngerasa terisolasi sama lingkungan Belanda. Kalau ngomong sama suami dulu bahasa Inggris, terus harus belajar bahasa Belanda kan. Mamanya Kak Shirin juga harus belajar bahasa Belanda kan. Maksudnya nggak peduli umur berapa tapi harus gitu. Betul. Nah dari situ aku cari kegiatan yang bikin aku happy. Terus karena ya itu kayak Kak Shirin bilang, kalau di restoran Indonesia tuh kayak rasanya tetap nggak perfect gitu. Enak sih enak, tapi enak ya. Tetap nggak mengobati kangen lah kalau udah kelamaan di sana. Iya, terus lama-lama aku pikir ya udah deh aku belajar masak aja. Pas udah belajar masak, ternyata masaknya selalu kebanyakan kak. Terus mau kasih ke suami nggak boleh, kasih ke tetangga sama suami aku nggak boleh, soalnya aneh kan. Kata suamiku, nih aku temuin website untuk kamu jual ke tetangga, jadi daripada kamu kasih, mending dijual aja katanya gitu. Akhirnya berlanjut lah dari situ. Tapi tetangga-tetangganya tetangga bule? Iya, tetangga terus orang mereka Belanda. Makan tuh rendang? Mereka makan, nah jadi karena aku juga jualnya yang rasa Indonesia banget, mereka jadi lebih tahu kayak, oh ini ternyata kok rasa aslinya kayak gini ya Nanda gitu, kok beda sih? Iya, terus aku selalu jelasin, selain aku ngejual, itu aku juga jelasin, iya aku masak pakai ini segala macam. Terus kalau misalnya nasi kuning, iya sebenarnya kamu tau gak sih nasi kuning itu kita kalau di Indonesia tuh kayak hari spesial occasion, kayak misalnya ulang tahun. Betul, atau ada selamatan kayak gitu. Oh gitu ya, kalau aku sih kalau di warung Indonesia aku makan aja, iya, tapi kalau di Indonesia tuh sebenarnya kita nggak makan setiap hari loh, aku bilang gitu. Berarti mostly orang Belanda itu suka ya sama makanan Indonesia? Mereka suka kak, mereka tuh kalau menurut aku orang Belanda itu termasuk salah satu orang-orang yang open sama berbagai macam makanan rasa. Ya? Iya gitu. Iya, jadi restoran Indonesia tuh banyak banget loh di Belanda ya? Iya, banyak banget dan rame. Ya, rame. Aku kira dulu udah lama banget pertama kali ke Belanda, restoran Indonesia itu cuman yang ramenya itu cuman sama orang Indonesia yang traveling. Ternyata dalamnya banyak orang Belanda. Iya. Karena tapi ada nih. Tetep ya saudara, gue bilang enak. Sepupu aku juga di sana jualan makanan Indonesia, tapi dia nggak restoran. Dia itu cuman untuk take away. Dan itu rame banget loh. Iya. Dan itu enak banget karena memang sepupu aku itu jago banget masak dari sini. Terus tinggal di sana sama suaminya. Udah lama banget, udah berapa belas tahun ya dia di sana. Akhirnya dia karena hobi masak, dia jualan di Amsterdam. Dia jualan tapi memang tempat duduknya itu cuma 2 biji karena orang rata-rata udah buat take away aja. Dan itu yang paling laku tuh soto. Iya soto, jadi karena kan di sana cuaca keseringan dingin ya. Lebih dari 6 bulan tuh cuaca dingin ya guys. Jadi ketika dingin tuh orang-orang Belanda tuh kayak ngadi sup-supnya gitu. Iya, itu enak sih, kalau itu enak. Iya. Saudara. Nah, tapi kamu kalau di sana, boleh kasih tahu biasanya itu jualannya berapaan sih? Kak, aku kalau di sana tuh jualannya murah banget kak, beneran deh kak.
Jadi kakak tahu kan harga-harga di restoran Indonesia itu iya satu porsi kan 200 atau 300 ribu ya untuk satu orang makan. Aku tuh jual kalau dirupiahin itu cuman sekitar 80 ribuan kak, alias 5 euro. Murah banget kan? Tapi jadi laku banget loh. Jadi laku banget. Orang tuh order terus karena murah. Udah gitu aku senengnya gini kak. Di sana kalau misalnya aku kan jualan pakai website spesial yang memang untuk tetangga. Oke. Nah itu syaratnya memang nggak boleh jual lebih dari 6 euro atau 100 ribu. Oh, jadi memang harus murah. Iya, memang harus murah, nggak boleh komersil kayak harga restoran atau harga catering. Terus kamu kesulitan terbesar apa sih? Kan kayak aku yang lihat kan kamu itu masak sambil gendong anak. Gue pingsan deh. Iya kak, betul kak. Itu sebenarnya yang bikin aku pengen apa ya, kayak pengen punya bisnis di Indonesia tuh karena biar aku punya option untuk selalu bisa tinggal di Belanda, bisa tinggal di Indonesia. Kalau saat ini kan kondisinya aku harus di Belanda karena suami aku ya pekerja, iya, dan kerjaan dia lagi bagus-bagusnya gitu di Belanda kan. Itu suka pengen nangis kak kok kayak gitu. Tapi kadang nangis ya, tapi kan nggak selesai masalahnya kan gitu. Makanya kalau aku bikin vlog itu aku ngerasa kayak ada temennya. Benar, iya sih. Gitu, jadi aku kayak ngomong di kamera, jadi orang juga yang nonton gitu kan ngelihat gitu kan. Dan terus aku ada yang fans dan yang Iya. lain-lain, dan kamu tuh nebarin manfaat, tahu kan banyak orang yang nggak tahu mau masak apa, Iya, ngeliat amin. kamu, ngeliat kamu berjuang sendirian pula. amin amin. Gue ngeliat aja gue yang Allah gimana ini. Nah kalau si mie tek-tek ini kamu jual berapa di Belanda? Sama kak, 5 euro kak. Satu porsi? Satu porsi. Udah gitu bukan mie-nya doang, biasanya aku kasih gorengan, kayak gitu. Tapi jangan di Indonesia ini ya? Iya. Karena tetap mahal kalau di sini. Iya, betul. Euro itu sekarang berapa sih? Euro itu 18.000 ya? Apa Iya, 16 ya lagi turun? 16 lagi turun ke 80 ribu 80.000. gitu. Di sini dapat makanan ngestik. Iya. Tapi kalau di Belanda tuh makanan mahal. Iya kan kita kalau di Belanda sekali order kayak Euro. iya 10-20, kalau misalnya makan delivery aja bisa sekali makan 5 500 euro ribu. palingan dapat ini petat. Iya. Pinggir jalan petat itu. Petat itu ini kentang goreng Kentang goreng guys. pakai bumbu sate ya. Iya pakai bumbu sate, pakai mayones. Pakai bumbu sate loh, itu aku agak takjub. Iya. Mungkin karena Belanda lama menjajah Indonesia, Iya. sangat senang sama rempah-rempah di sini. Dia kalau pakai bumbu sate itu kalau nggak salah namanya patat orloh. Orloh itu artinya perang kak. Jadi kentang goreng perang pakai bumbu sate guys. Oke, sayurannya ini kita pakai kol, sawi, sama paprika ya. Sebenarnya itu kan resep aslinya kalau mie tek-tek tuh kayak ada irisan cabe ya kak ya. Cuman kan Kita bikinnya kids friendly ya. kids friendly, jadi itu juga kak masakan aku. Kenapa orang tuh pada order yang family gitu? Karena aku selalu bikin yang nggak pedes gitu, bisa dimakan anak-anak. Tapi kalau misalnya yang di rumah pengennya buat dewasa, Iya. boleh tinggal ditambahin Cabai cabai aja. setan. Nah, kalau aku biasanya gini, karena kalau order di restoran itu kan kita pengennya tuh yang bisa dimakan satu meja kan, which is ada anak-anak, ada yang nggak suka pedes. Pedes, iya. Kayak suami aku nggak makan pedes. Oh Nggak oke, suka, padahal iya. dia orang Aceh loh. Cuma dia nggak suka karena dia sensitif kan lambungnya kan. Iya. Mertua aku juga yang papa mertua juga nggak suka. Jadi kayak kalau kemana-mana aku nggak bisa order yang pedas, tapi aku pesan sambal aja buat diri sendiri. Iya, ya ditambahin kan? aja sendiri ya kak. Oke. Nah jadi kamu tuh juga pernah berarti di Belanda jadi babysitter juga. Iya kak, bener. Aku Masya tuh Allah. itu salah satu pekerjaan pertama aku di Belanda karena dulu kan aku di sini deket sama ponakan. Ngerti kan kalau kayak deket sama ponakan tuh aku pas Seneng sama anak iya, kecil. seneng sama anak kecil. Terus pas aku mudik misalnya ketemu ponakan, pas pulang aku nangis lagi gitu. Saking deketnya gitu, kayak anak sendiri gitu. Iya. Nah, dulu bahasa Belanda aku belum bagus kak. Terus aku kan yang aku bilang kalau misalnya stres itu harus menemukan sesuatu yang kita Iya, happy untuk gitu. mendistract ya. Iya, nah akhirnya aku ngelamar lah pekerjaan jadi babysitter tapi bukan keluarga Belanda. Karena kalau keluarga Belanda itu maunya juga yang bahasa Belanda kan. Nah pertama itu aku sama keluarga Rusia, aku ngurusin baby 3 bulan dong. 3 bulan tahu kan, iya kan. Dia juga maksudnya keluarga itu juga, Nanda kamu gimana? Tapi kamu ada pengalaman, aku ngurusin ponakan aku. Terus pas interview itu dia nanya gini, Nanda oke aku punya pertanyaan.
ketika kamu sendiri, kamu pengen ke toilet, kamu gimana sama anak aku gitu. Terus aku kayak responnya tuh kayak refleks gini. Aku bilang, oke, aku bakal taruh anak kamu di car seater, kan car seaternya bisa ditenteng-tenteng tuh, kayak maxi cosi gitu. Aku bakal pipis, aku buka pintu toiletnya dan aku lihat anak kamu lagi ngapain. Aku bilang gitu, terus dia langsung yakin, oke Nanda, aku bisa percaya sama kamu, katanya gitu. Soalnya itu kayak agak-agak takut ditinggal kan? Iya, betul, kayak gitu. Kalau babysitter di sana kan hitungannya per jam ya? Betul Kak, jadi waktu aku jagain bayi itu per jamnya tuh 170.000. Jadi kalau misalnya aku jaga seharian tuh bisa dapat 2 juta. Itu lumayan banget kan? Babysitter aja di Belanda 2 juta. Iya, 2 juta sehari gitu. Coba, tapi living cost di sana mahal. Jadi sama aja gaji habis. Iya. Ya kan? Dulu tuh aku sempet lama di Australia. Oh iya, waktu iya. kecil. Karena adik aku itu operasi mata di Oh sana. oke, iya. Jadi pernah operasi di negara lain gagal. Terus akhirnya ke Australia untuk operasi mata. Jadi tuh dulu adik aku yang laki-laki tuh matanya itu dia namanya apa sih? Kayak kalau ke tengah-tengah, Iya. gereng gitu loh. Oke, tapi iya, dia iya. pusat, Oh, bukannya oke. kemana-mana Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, sorry malah dia kemana-mana banget. Jadi kalau jalan nabrak. Oh serius? Terus akhirnya operasi lah, gagal. Terus akhirnya dibawa ke Australia karena banyak saudara di sana. Lama dong di sana. Iya. Lama dan mahal. Iya, betul. Menghemat ya. Akhirnya aku, Mama, Kia jadi cleaning service. Serius Kak? Iyalah, mesti cari duit terus makan apa? Iya, betul. Jadi kita jadi cleaning service. Jadi kayak aku bagian cuci piring, Mama toilet, karena nggak mau anak-anaknya ke toilet mungkin ya. Kia bagian kayak bersih-bersihin kasur gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Itu gitu. tapi sekali kerja bertiga gitu? Bertiga, jadi nanti yang punya cleaning service-nya saudaraku. Jadi kita digaji harian. Terus sih, tapi kan kita punya pengalaman ya gitu. Jadi sekarang cleaning service nanti jadi bos. Iya, amin. Kita nggak ada yang tahu Nasib nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang pernah tahu Sama nasib. itu loh Kak, aku pas jadi babysitter itu kan itu yang benar-benar bayi ya Kak. Yang terakhir waktu aku hamil itu aku kerja jagain anak tetangga 3 orang Kak, lagi hamil. Allahu Akbar. Sampai pas Hasya umur 4 bulan, itu aku masih kerja. Jadi aku bawa Hasya umur 4 bulan, dari aku Hasya umur 6 minggu sampai 4 atau 5 bulan aku baru berhenti ya. Terus yang satu anak umur 5 tahun, 7 tahun sama 9 tahun. Jadi jadi kan kerja bawa stroller, terus aku jemputin sekolah, terus aku mereka pulang dulu ke rumahnya, makan siang, aku bikinin sandwich doang kan kalau anak-anak di sana. Habis itu ayo kita main ke taman. Ya udah, aku sambil jagain bayiku sambil ngeliatin mereka main di taman. Kayak gitu. Tapi seru Kak, menurut aku tuh kayak aku justru belajar banyak untuk ngedidik anak dari ngejagain anak orang. Karena mereka punya rules masing-masing kan keluarganya. Tapi kamu jadi kayak ngerasain banget survive-nya di luar negeri itu Iya. gak gampang. Iya, dan itu kalau pas aku jadi pulang ke Indonesia tuh aku jadi ngehargain semua pekerjaan orang Kak. Kalau misalnya ada orang ngebantu kita atau apa, aku nggak pernah nganggap orang tuh sesuai pekerjaannya gitu. Waduh, itu lupa guys. Lupa. Jangan sampai. Jangan sampai lodoh. Belum sih. Ntar jadi nasi lagi dia. Jadi kalau mie tek-tek tuh enaknya tuh nggak terlalu. Iya, ini bisa kita matiin terus ada saringan nggak ya? Atau dibuang aja di sini Kak? Lupa. Aku buang aja aku. Dibuang aja, dibuang. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita bikin mie tek-tek, ini harus kita kasih air dingin dulu Kak. Mie-nya biar dia tidak terus-terusan mengembang, kita siram dikit. Sama kayak kita bikin spaghetti gitu-gitu Iya, ya. betul. Supaya dia stop boiling sih. Yes, betul. Yuk. Oke, sekarang kita mau tumis. Berarti ini aku keluarin dulu ya. Maaf ya guys, peralatannya terbatas karena ini dapur syuting. Ya, tidak dipakai. bukan buat masak beneran, masak sehari-hari. Ya, kalau masak tuh kalau nggak di dapur sendiri pusing. Ini sekarang pakai minyak goreng. Oke. Oke, jadi minyak gorengnya segini. Nih ya. Ya. Karena minyak itu lagi mahal. Jadi harus pakai hemat. Dan langka. Enggak bercanda. Minyak itu tuh salah satu kunci masakan menurut aku. Karena kalau misal ada orang yang terlalu banyak minyak, makanannya jadi enek. Ada yang kekeringan juga terlalu dry. Ya, jadi serat. Kan? Jadi serat. Jadi kayak harus pakai filling sih untuk minyak itu ya. Ya. Oke, sekarang Tunggu panas atau? kalau aku sih biasanya nggak selalu tunggu panas sih Kak.
Ya. Itu mama gue banget tuh. Iya, Gue pas masukin aja. nggak tunggu panas kan mama masak rendang. Cemplungin semua santannya mana santan. Iya. Rock and roll banget tapi kok enak. Iya. Nah, ini bisa kita setengahin aja sih. Atau kalau misalnya Kak Shiren suka yang bumbunya medok. Oke, Iya. berarti ini kita semuain ya. Wow. Nah, ini tadi pada akhirnya kita satuin semuanya. Tadi kan cuman ngechoppernya aja yang dipisahin kemirinya. Supaya Supaya bisa ke semuanya ya, bisa iya, halus. bisa halus gitu. Nah, sekarang ini udah langsung harum kan Kak? Nggak harus tunggu panas, ini udah ini sendiri. Benar. Nah guys, jadi kalau misalnya nih aku tangkep ya, kadang-kadang tuh kalau di mixer itu dia tuh terlalu berair. Itu juga tuh aku sering negur mbak-mbak di rumah yang masak kayak bumbunya tuh terlalu berair karena pakainya mixer. Jadi pakainya itu yang chopper aja. Atau yang biasanya kan kalau kita beli mixer tuh ada yang buat bumbunya, pakai itu. Kalau enggak ya diulek gitu. Oke, aku sambil nanya ya. Boleh Kak. Berarti ini menurut info, nih kita mau masukin Aku kayaknya telur dulu deh Kak. telur dulu. Oke. Telurnya 2 biji aja cukup. Ini menurut info, kamu bisa dapat 20 jutaan yang untuk jualan rendang. Asik. Lebih Kak. Wih, Masya Allah. Oke, berangkat hari ini. Kita bikin satu company. Iya, lebih sih Kak. Soalnya kan itu aku kalau bikin PO tuh aku kumpulin dulu. Terus aku biasanya kerjasama sama dapur restoran biar dapurnya lebih besar gitu. Tapi kalau aku kerjain sendiri, ya misalnya 10 atau 20 juta. Tapi kalau misalnya dapur restoran tuh bisa lebih, bisa 40 juta gitu. Masya Allah, itu sekali buka batch? Iya, sekali. Oh, Masya Gitu. Allah. Kalau lo kameramen, lo dagang di sana lo. Alhamdulillah. Dan itu tuh dijualnya bukan cuma di Belanda aja Kak. Jadi aku kirim ke luar negeri, Termasuk misalnya keluar di Belanda, gitu? Belgia, Jerman, Itali, Karena terus masih dekat sih ya. iya, terus Ibarat kata Jabodetabek kalau iya gitu. Karena Belanda sama Belgia itu deket banget. 2 jam 2 guys, jam. naik mobil. Jadi ibarat kata dia jual Belanda Belgia, kita jualnya Jakarta Bogor. Iya, Jakarta Bandung Jakarta, udah luar Bandung. negeri gitu. Nah, ini diorek-orek aja Kak. Campur ke bumbu apa enggak? Boleh campur ke bumbu boleh. Tapi diorek-orek dulu biar mateng. Baru masukin ke bumbu kan? Yes. Nah itu bener gak sih kayak salah satu tips juga supaya enggak bumbunya itu nyerapnya di telur semua kan? Iya betul. Kan kadang-kadang orang itu masukin telurnya langsung diaduk ke bumbu. Iya, kalau aku Nanti sedikit minyak hambar. Iya, kalau aku dipisahin, tapi pas udah telurnya udah mateng baru boleh. Nah, ini udah sih Kak. Nanti dia lebih matang lagi. Terus sekarang yang pertama harus lebih banyak lebih lama itu si ayam ya Kak. Oh iya benar-benar. Ayam sampai dia warnanya putih. Kalau telurnya diterakhirin nanti takutnya jadi bau amis Kak. Iya betul. Tuh, sekarang kita taruh guys. Jatuh 1 biji. Berarti belajar masaknya tuh nggak dari Indonesia ya? Enggak Kak, dulu aku sama Hebat. order-order. Hebat banget. Pesen-pesen delivery gitu Kak kalau Tapi kan dulu. duit habis, di sana tuh mahal banget. Tapi gini ya, yang aku bingung ya, mungkin nanti kalau misalnya lama keluar negeri ya, aku nggak saja sekalian tiap hari beli sih. Makanya aku tuh kalau ke sana lebih suka nginepnya itu di service apartemen. Iya, yang ada dapur ya? dapurnya. Karena belanja di supermarket itu nggak mahal. Iya, ya betul. Kan? Belanja Harga- di supermarket tuh nggak mahal. Tapi kalau order restoran mahal banget, karena kan mereka kan bayar pekerja mahal. Betul, jadi Teksnya mah. aduh Kak Shiren tahu banget. Teksnya mahal. Gitu, jadi kayak aku biasanya kalau sama keluarga traveling, tuh ya kalau mau traveling apalagi lebih dari 2 minggu, Iya. Masak. Udah gitu masak dianget-angetin lagi Kak. Masaknya ya kan. Taruh Gua microwave banget gitu. ya. Sekali masak rendang, gede. Banyak. Taruh kulkas tiap pagi, rendang. Karena kan rendang awet. Iya, rendang awet. Oke, sekarang kita bisa masukin sosis sama baksonya ya. Aku masukin sosis sama baksonya. Ini nggak perlu semua, nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi biar kita. Banyak kan. Nah berarti ya, kalau di sana itu kamu bisa dapat per batch itu 40 jutaan. Kamu buka berapa batch 1 bulan? Enggak Kak, enggak selalu setiap bulan. Karena aku yang lebih seringin tuh masak tiap minggu aja yang buat tetangga.
Karena kita juga harus ngeliat musim Kak. Kalau misalnya di sana musim panas, makanan kan cepet basi. Jadi kalau lagi cuacanya dingin aja, aku tuh buka mungkin sebulan sekali atau kadang 2 minggu. Ya, Iya. buat tabungan ya, Masya Allah. Betul. Jadi bisa mudik sering-sering kalau nggak pandemi. Gitu. Masya Allah ya. Tapi kamu sama komunitas Indonesia di sana deket nggak sih? Enggak sih Kak. Nggak terlalu ya? Enggak. Soalnya Nanti maksudnya aku kenalin sama mamaku aja ya. iya boleh. Biasanya kalau orang luar negeri tuh pengen ada teman-teman Indonesia. Soalnya di sana gini loh Kak, kalau dulu aku jujur ya waktu awal tuh aku happy banget setiap ketemu orang Indonesia. Dan ketika aku udah pindah ke sana, udah tahu karakternya, jadi intinya tuh sama aja. Nggak yang mentang-mentang satu negara langsung kayak jadi baik banget, jadi saudara banget. Jadi intinya karakter orang tuh sama di Indonesia sama di mana aja ya, sama tergantung gitu. orangnya. Cuma kalau mama aku mungkin ketolong banyak saudara. Iya betul, kalau udah sama saudara kan pasti memang lebih deket dibanding sama orang yang baru kenal. Betul. Gitu. Jadi kayak mama itu sebenarnya suaminya itu sempat ditawarin kerja di Jerman. Oh ya. Dan kerjanya lebih bagus. Cuman ya nggak jadi karena mama kayak di sana ada siapa? Iya, dan Jerman juga lebih boring kan, kayak orang bahasanya lebih susah. Bahasa sih mama lebih ke bahasa. Iya, terus gak semua bisa bahasa Inggris. betul, masakan Indonesia jarang, toko Asia lebih jarang daripada di Belanda. Belanda tuh lebih Belanda udah kayak Asia surga, friendly. ya surganya banget buat orang Indonesia. Oke, Bun, sekarang kita kasih si paprika dulu ya. Tuh ini yang bikin cantik juga ya, warna paprikanya dan tuh paprika itu merah merona. warnanya cantik dan dia bikin rasanya Bikin tuh rasa enak. ada manis-manis, crispy gitu. Oke. Semuanya boleh ya Kak? Boleh banget. Oke. Kalau sayuran sih biasanya aku sawi yang dibanyakin ya, karena kalau kan rasanya kurang ini ya Kak, kayak agak anta gitu. So, nah, oke. Yang paling laku dari dagangan kamu untuk orang Belanda apa? Bami goreng ini, mie goreng tek-tek, terus juga soto, gado-gado. Orang-orang tuh suka banget gado-gado Kak. Mereka juga suka sate ya? Sate iya, pokoknya yang berbumbu kacang tuh mereka suka gitu. Tapi kan dulu awalnya aku jualan memang yang vegetarian, karena aku dulu vegetarian. Oh, oke. Suamiku vegetarian. Nah, pas aku hamil ya udahlah makan semuanya kan. Perbaikan gizi gitu. Pengennya ngidam ya udah semuanya gitu. Jadi aku baru sekarang ini masak yang ada dagingnya. Oke. Ini aku sambil siapin ya, Kak. Ya. Jadi ini mie-nya karena kita kayak wajannya tuh terbatas. Sekarang kita Kecil. bisa taruh minyak biar dia nggak lengket, sama kita taruh kecap Kak. Di mie-nya? Iya, di mie-nya. Oh, oke. Jadi dia udah ngeblend ya? Udah Betul. nyatu ya? Oke, kecapnya. Ini diaduk-aduk dulu ya. Sebenarnya bisa pakai spatula atau bisa juga kalau misalnya masaknya mau kotor-kotoran juga boleh pakai tangan sih. Asal tangannya cuci dulu. Nah, Terus kamu berarti waktu nikah iya. itu suami mualaf? Iya kan harus mualaf dulu Kak. Baru boleh pindah sama orang tua. Terus gimana akhirnya dia mau belajar dan mau mualaf gitu? Kalau dia dari dulu tuh kayak dia tuh udah tahu oh kalau misalnya muslim dari awal pacaran sama aku tuh oh aku harus jadi muslim ya kalau buat bisa serius sama kamu gitu ya. Aku bilang kalau aku sih dulu sebenarnya lebih open ya Kak, tapi kan orang tua itu kan kita harus dapat restu orang tua gitu. Ya aku bilang ya karena aku dari keluarga muslim ya memang harus aku bilang gitu. Terus prosesnya agak lama sih sampai dia yakin. Terus dia akhirnya mau syahadat dan belajar yang lainnya. Cuman sampai sekarang tuh kayak sholat tuh juga masih belum bisa banget gitu loh Kak. Baru sedikit-sedikit lah gitu. Belajar ya? Iya, jadi kita nikah agama dulu memang. Abis nikah agama, hijab kabul. Baru 1 tahun setelah itu kita nikah di catatan sipil Belanda. Hukum Belanda. Baru di Indonesianya kita daftarin di Dukcapil. Jadi aku nggak punya buku nikah KUA, tapi aku memang ya udah sah di sana ya gitu. Berarti itu juga PR kamu, Masya Allah ya? Iya Kak, berat. Dagang. Ngajarin suami ya kan pelan-pelan gitu. Jadi suami aku sekarang kalau ditanya apa-apa dia bisa jawab iya insya Allah kayak gitu. Nih guys ya, jadi mie-nya itu, ini kunci lagi nih ya. Biasanya kan kita itu ngeblendnya kecapnya di sini. Ini tuh dia diaduk dulu kecapnya di luar,
baru dimasukin ke sini. Jadi di sini nanti tinggal dimatengin aja. Sama kita kasih bumbu gitu, penyedap dan segala macam kalau mau. Garam dan yang lain-lain ya. Iya. Tuh guys, jadi tuh kecapnya langsung ke campur. Iya, jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Kalau kita biasanya masak mie kan ribet, takut nggak rata nggak kan rata, Kak. pasti ada yang putih. Iya, nah ini nggak, udah langsung semuanya. Oke, berarti ini kita masukin penyedap. Nah ini ada kaldu penyedap. Sebenarnya selera ya Kak, ini Kak. Aku sih pakai Sedikit lagi tuh, lagi. Terus garam. Udah wangi belum Kak? wangi. Tinggal garam sama lada ya. Iya. Garamnya dikit aja sih, karena dari kecap juga udah. Ada. Mau cobain dulu ya. Iya. Biar punya. Wow. Ini tips banget sih buat aku ya, karena biasanya aku masak mie goreng tuh kecapnya susah banget ke aduknya. Oh, diangkat pakai pencapit. Oke guys, jadi ini udah rapi masaknya. Tolong Tuh. dikontrol muka ngilernya sih. Tapi apapun itu ya emang mie itu enak banget, kenapa ya? Gue juga bingung. Selalu bikin lapar kan, nggak lapar aja jadi lapar. Dan ini makanan simpel yang bisa dibikin dimanapun. Tuh, apalagi kalau yang udah punya anak aja bisa, anak tuh pasti suka mie deh, nggak ada anak kecil nggak suka mie. Jarang banget ya. Iya kan? Oh cukup banyak nih. Banyak ya? Banyak ternyata kita bikin. Lagi bagi deh. Tenang, kru aku Piranha di sini. Makanan apapun habis sama mereka ya. Oke. Oke, Masya Allah jadi. Oke, ini makanan udah jadi. Sebelum kita cobain, terakhir aku pengen tanya. Bukan tanya sih, kayak kasih. Mungkin kan ini banyak banget penonton juga yang lagi safar. Ya, yang berjuang hidup di negara orang. Iya. Apa sih tipsnya itu? Pasti yang aku tahu biasanya tuh orang kangen Indonesia kayak apalagi tahun-tahun pertama gitu Iya, kan. betul. Gimana sih caranya kamu tuh bisa survive, akhirnya bisa kerja sendiri, semangatin buat yang nonton. Oke, jadi saran aku tuh pertama kita harus diskusi dulu sama calon suami. Jadi ekspektasi masing-masing tuh apa ketika kita udah tinggal di negara dia. Karena kadang kan ada suami juga yang ini logika banget dan kenyataan banget ya Kak. Karena kalau suami bukan orang Indonesia, biasanya mereka juga berharap kita bisa kerja dan bantu bayar living cost atau kebutuhan hidup masing-masing gitu. Ini berat tapi memang kenyataannya gitu. Banyak orang-orang yang nggak dibicarain tapi ternyata pas di sana suaminya tuh ternyata berharap, iya kamu kerja doang kan kita harus bayar ini itu segala macam. Nah itu yang untungnya suami aku udah omongin dari awal, aku bilang kalau aku pindah, aku nggak bisa ya kamu ngeharapin aku untuk bayar 50-50 segala macam gitu. Dan untungnya sih sampai sekarang dia nafkah full 100% seperti itu gitu. Itu yang penting banget Kak. Kedua, ketika kita sudah pindah, kita harus menemukan sesuatu yang kita suka gitu. Jadi menemukan sesuatu yang kita suka dan coba berteman bukan cuma sama orang Indonesia. Karena banyak juga di negara yang tempat kita tinggal tuh banyak juga perantau yang dari negara lain. Jadi kita bisa sharing, terus ikut sekolah bahasa dan kalau bisa paksakan untuk kerja di lingkungan lokal biar kita bisa berbahasa lokal, berbahasa negara tersebut lebih cepat gitu sih Kak. Jangan manja ya, tetap harus Iya, belajar ya. dan jangan nyerah, pasti nanti ada kok jalannya gitu, insya Allah pasti ada rezekinya. Kalau aku pikir gini ya, aku jual makanan cuma 5 euro, aku harus jual berapa ribu porsi buat aku punya uang misalnya gitu kan. Tapi kayak aku jalanin aja, terus ternyata orang suka dan itu kayak kalau rezeki udah berkah tuh jadi berlipat-lipat Kak gitu. Jadi nggak kebayang bisa jadinya rendang, bisa jadinya makanan lain gitu. Masya Allah. Jadi semangat buat semuanya yang lagi hidup di negara orang, ya pasti kangen sama Indonesia, tapi tetap aja berjuang. Pasti tahun-tahun pertama biasanya sulit ya. Iya, sulit. Karena kan adaptasi, budayanya beda. Betul, Terus cuaca beda dan nggak ada keluarga. Iya, Itu biasanya nggak ada tuh- yang bantuin gitu. Itu sedih banget, itu yang bikin sedih nggak ada yang bantuin sebenarnya Iya, ya. betul, tapi insya Allah kalau berusaha, Allah akan kasih jalan. Amin, Bismillah. betul. Nanda, thank you banget Thank ya. you banget Kak Nggak sabar juga. pengen nyobain. Ayo kita cobain dulu. Aku pengen nyobain. Aku yang deg-degan sih sebenarnya cobain. Wow, ini menggiurkan sekali guys. Sangatlah ya guys. Terus ada paprikanya lagi. Iya, paprika.
Sebenarnya kalau di sini paprika lebih mahal kan dari cabe. Kalau di Belanda kan paprikanya Paprika murah murah ya? ya, cabenya yang mahal. Karena di sini cabai ya panennya. Iya. Bismillah ya, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya mengganggu muka saya. Enak banget. Serius kak, Enak, Masya Allah. ini bungkus ya buat Kak Inu. Tenang. Walaupun kalau aku tetap harus tambahin sambal. Karena orang Padang ya. Harus ada irisan cabe juga Iya. biasanya. Tapi ini buat keluarga enak. Jadi buat anak-anak tuh rasanya ini ya kak, pas Iya. banget ya. Gue bawa sih buat anak gue. Enak. Enak sih kak. Insya Allah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti bumbunya aku taruh di bawah ini. Kalau mau cek bumbu lengkapnya bisa langsung ke Inces Bolang. Thank you. Oke ya. Ya. Makasih banget udah datang. Sama-sama Mudah-mudahan kakak. si kecil sehat. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terlindung dari virus. Iya, nanti ketemu di Belanda ya kak. Insya Allah, insya Allah. Tadinya tuh aku rencana April. Oh, pas bulan Habis itu Lebaran. bunga tulip. Kan? Tapi Aduh. wallahualam deh. Coba lihat nanti, kondisi lah ya. Lihat kondisinya dulu. Kasih komen di bawah ini. Enaknya kita masak apa next di episode Mama Masak. Dan undang siapa. Oke, dadah. Assalamualaikum.